Alasan Park Chang-ho adalah Big Mouse. Sejak di episode pertama, kita sudah disuguhkan clue dan narasi dari Chang-ho tentang keadaan kota Gucheon dan dirinya yang menurut dia, keadilan sosial hanya omong kosong. Ia hanya ingin menjadi terkenal, kaya, dan hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Mengatakan tertangkaplah Big Mouse agar aku bisa membelamu. Seolah ini adalah rencana dan skenario dia dan seolah memang sepertinya Chang-ho itu tahu Big Mouse itu siapa. Jung Chae-bong, Gong Ji-hoon, dan Ketua Yang adalah pelaku kriminal dan yakin kalau Park Chang-ho adalah Big Mouse. Insting atau naluri sebagai sesama kriminal itu sepertinya ada radarnya. Saat Chang-ho marah dengan 3 tersangka, Chang-ho mengatakan kalau mereka mencari masalah dengan orang yang salah. Chang-ho berhasil memenangkan taruhan 300 juta won dari nama pecandu. Dari sini aja kita sudah bisa lihat kalau Park Chang-ho itu bisa nipu, padahal dia itu pintar kan. Akhirnya dia mendapatkan keuntungan 300 juta won di dalam penjara. Ya ibarat kata dia di dalam penjara juga nggak mau rugi. Chang-ho marah karena Big Mouse telah dituduh mengambil uang 100 miliar won dan merasa ada yang memfitnahnya. Chang-ho tidak pernah membahas siapa yang menaruh barang haramnya. Ia hanya membahas siapa yang sudah mengambil uangnya. Awalnya Big Mouse, Park Chang-ho, dan Nine River, Gong Ji-hoon memang bekerja sama lewat investasi Lala Capital tapi uangnya dicuri. Makanya Gong Ji-hoon marah dan menuduh Big Mouse lah yang mengambil karena Peter Hong yang mengelola dana investasi mereka mengatakan Big Mouse yang mengambilnya. Padahal yang mengambilnya adalah wali kota. Di sini jelas wali kota ingin memfitnah Big Mouse dan mengadu domba antara Big Mouse dan Nine River, di mana akhirnya Nine River mengambil tindakan yaitu kerjasama dengan investigasi gabungan polisi untuk menangkap Big Mouse, dan Chang-ho pun yang tertangkap. Big Mouse juga mencari tahu siapa dalang yang membunuh salah satu anak buahnya, yaitu Profesor So Jae-yong, dan menuduh Gong Ji-hoon adalah kaki tangannya. Big Mouse dan Nine River pecah kongsi karena memang rencana Choi Do-ha membuat dua kubu sindikat kejahatan ini saling serang. Big Mouse itu usahanya dengan berinvestasi dan membuat penawaran pada anak buahnya. Pola yang sama yang dilakukan Chang-ho pada Ketua Yang dan Lala Capital. Chang-ho menunjukkan eksistensinya di penjara dan jika ia marah maka sisi psikopatnya keluar menjadi kejam dan tidak berperasaan dan hanya di depan Miho ia bersikap baik. Ia berbohong pada Miho soal kejadian di penjara dan perihal tarot, makanya ia mengatakan agar Miho tidak mengatakannya pada siapapun. Kejadian tarot itu juga sengaja agar ia tahu siapa anak buahnya yang membantunya. Ternyata anak buahnya membantunya dengan menggunakan kartu tarot. Jerry dicekik Chang-ho karena sepertinya Jerry lah yang mengambil kartu tarot dan ingin tahu apakah Chang-ho benar-benar real Big Mouse atau bukan dengan mengambil kartu tarot yang ada nama pecandu. Makanya ada Chang-ho menjebak Jerry agar ia bisa keluar dari penjara melalui bantuan Gong Ji-hoon dan agar Jerry menolong Chang-ho saat berhasil keluar dari penjara sebelum sidang pembunuhan Profesor So Jae-yong. Videotron animasi lamaran Chang-ho ke Miho ini juga rencana Chang-ho. Mana mungkin jika Chang-ho bukan Big Mouse, si Big Mouse ini bisa tahu kisah cintanya Chang-ho. Di sini berarti dari awal ia menikahi Miho itu sudah merencanakan sesuatu, yaitu sesuatu rencana yang besar. Kaki tangannya Chang-ho di luar penjara ya Kim Son-tae yang selalu membantunya. Makanya Son-tae disuruh membeli patung Bunda Maria yang ada kameranya kan, dan juga menyusupkan handphone di dalam buku Pangeran Monte Cristo. Chang-ho berhasil membuat Park Yeon-gap di penjara tanpa mengotori tangannya sendiri dengan memberikan rekaman pada wali kota Choi Do-ha dan menjadikan Gan So-chul sebagai framingnya. Di sini Gan So-chul menjadi pengkhianat, makanya dia mati di episode 12. Prinsip Chang-ho itu, para pengkhianat harus mati dengan terbakar, tapi para pengkhianat ini justru mati dengan tenang, diberi racun oleh Park Yeon-gap. Membalas 10 kali kebaikan ataupun kejahatan, makanya Chang-ho baik sama Jerry karena Jerry sudah membantu Park Chang-ho. Dan tulisan yang diberikan kepada Jerry itu aku yakin gak diganti. Park Yeon-gap diberi pelajaran dengan menaruhnya di penjara, tidak sampai mati karena si Park Yeon-gap ini setia pada tuannya.
biarpun sudah babak belur. Tanpa kalian sadari, yang membantu Park Chang-ho itu adalah Gong Ji-hoon dan Park Hyun-gap yang terlihat jahat. Memang awalnya dua organisasi ini bekerja sama, Big Mouse dan Nine River, tetapi mereka berdua difitnah oleh wali kota. Ia meminta Gan So-chul untuk mencari anak buah Big Mouse. Di sini Chang-ho berakting jika ia bukan Big Mouse. Tujuannya agar dia bisa mengetahui siapa aja anak buahnya yang membantunya di penjara dan sepertinya akan membalas kebaikan mereka kelak. Chang-ho marah pada Gan So-chul karena ia menyiksa anak buahnya yaitu Park Hyun-gap dan kawan-kawan. Makanya Chang-ho datang membela anak buahnya agar tidak mati di tangan Gan So-chul. Chang-ho kembali murka dengan Gan So-chul karena ia memberitahu kepada semua narapidana secara terang-terangan kalau anggota Big Mouse itu memiliki tato dan mengatakan jika Chang-ho adalah penipu. Chang-ho bukanlah Big Mouse sesungguhnya. Di sini Chang-ho merasa diuntungkan karena Gan So-chul melepaskan belenggu Big Mouse padanya tanpa harus susah payah. Makanya ada adegan di mana Jerry ditelepon tidak usah hadir. Mungkin ini maksudnya Jerry tidak usah hadir di persidangan Chang-ho karena Chang-ho sudah ada rencana lain. Saat itu kan Go Mi-ho yang meminta Jerry untuk menjadi saksinya di persidangan. Makanya Jerry memuji Chang-ho, kau pria yang menarik. Chang-ho mengatakan pada Gan So-chul jika ia menjadi kepala sipir karena tindakan Chang-ho. Chang-ho lah yang membuat Park Hyun-gap di penjara. Chang-ho juga berterima kasih pada Gan So-chul karena telah melepas belenggunya. Chang-ho menantang kepada Gan So-chul siapa yang bisa menangkap Big Mouse duluan. Apakah Gan So-chul bisa menangkapnya? Di sini Chang-ho sedang mengintimidasi Gan So-chul dan meledekinya seperti seolah mengatakan, "Apakah kau bisa menangkap aku?" Jaksa Choi Jong-rak pernah mengatakan Big Mouse adalah penipu paling jenius dalam sejarah. Pada akhirnya Chang-ho mendapatkan kaki tangan terdekatnya yaitu No Park yang berhadapan langsung dengan Chang-ho. Chang-ho berakting kembali seolah dia bukan Big Mouse dan Chang-ho membuat penawaran pada No Park agar No Park mau ditangkap olehnya dan Chang-ho bisa tampil di publik sebagai pengacara handal yang menangkap penjahat besar. Jadi semua yang direncanain dia dari episode 1 terrealisasikan di episode 12. Mulai dari menangkap Big Mouse dan dia menjadi pengacaranya, lalu menjadi kaya dan terkenal, tinggal menjatuhkan wali kota, ketua Kang, dan Gong Ji-hoon. No Park sudah membuat perjanjian dengan Chang-ho, makanya Chang-ho menjadi pengacaranya, ya kan? No Park bebas. No Park dijadikan framing agar netizen atau rakyat orang berpikir memang si No Park ini adalah Big Mouse-nya. Makanya No Park disuruh Chang-ho tidak menyangkal atas semua tuduhan yang tertuduh padanya dan memberikan jaminan kebebasan melalui tetua Kang dan Choi Do-ha. Berakhir pada No Park yang meninggoy di tangan ketua Kang dan Choi Do-ha atas ledakan itu di restorannya. Perang terbuka antara Chang-ho melawan Choi Do-ha dengan bekerja sama dengan Gong Ji-hoon yang pada akhirnya Big Mouse dan Nine River bersama lagi melawan wali kota Choi Do-ha. Pertarungan antara penjahat yaitu si Chang-ho si penipu, Gong Ji-hoon si pengedar dan Choi Do-ha si pencuri. Jadi di sini nggak ada yang baik sama sekali. Di antara penjahat ini entah siapa yang akan menang nanti di ending. Itulah beberapa alasan menurut aku jika Park Chang-ho itu adalah Big Mouse dari episode 1 sampai ke 12 yang sudah aku tonton. Oke, see you the next di episode selanjutnya. Bye-bye.